Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Muhammad Darmawan dengan NIM 242410102043. Saya dari kelas Algo C. Izinkan saya untuk menjelaskan codingan UTS kemarin. Tidak lupa terima kasih kepada Kak Eka dan Kak Ras sebagai asprak pengampu. Oke, nomor 1, Fisbas. Kita lihat soalnya. Eh, Ketika angka merupakan kelipatan 3, dia harus berkata bis. Ketika kelipatan 5, dia harus berkata bas. Jika angka tersebut merupakan kelipatan 3 dan 5, dia harus berkata fisbas. Jadi, kita lihat codingannya. Bentar, bentar. Kita anuin dulu ya. Nah, di sini saya menuliskan angka user untuk menuliskan input untuk em, memasukkan inputan dari user. Nah, inputan dari user diubah ke dalam integer dan disimpan ke variabel angka user. Jadi, selanjutnya range 1 sampai angka user plus 1. Jadi, range ini dari 1 sampai angka yang diinputkan user karena ini plus 1. Jadi, kalau user inputkannya 5, jadi nanti sampainya 5 bukan 4 karena ini sudah di plus 1. Terus if 1 i modulo 3 sama dengan 0 dan i modulo 5 sama dengan 0. Jadi ini artinya jika i habis dibagi 3 dan i habis dibagi 5, maka print fisbas. Jadi harus memenuhi dua kondisi, habis dibagi 3 dan habis dibagi 5. Jika satu kondisi saja salah, maka ini akan tidak terprint fisbasnya. Nah, selanjutnya elif. Jadi kalau kondisi di atas salah, tidak memenuhi dua kondisi di atas, maka kita turun ke kondisi ke bawah, yaitu kondisi di mana kelipatan 3 saja tanpa kelipatan 5. Kalau kelipatan ini i modulo 3 sama dengan 0. Jadi ini kondisi di mana angkanya hanya kelipatan 3, yaitu print fish. Jika tidak memenuhi kondisi di kelipatan 3, maka turun lagi ke kondisi ke bawah, yaitu i modulo 5 sama dengan 0, yaitu hanya kelipatan 5 saja. Print bus. Jadi kelipatan 5 saja tanpa kelipatan 3, print bus. Jika tidak memenuhi 3 kondisi di atas, maka else sama dengan print i. Jika tidak memenuhi kelipatan 3 atau kelipatan 5, maka program akan mencetak nilai i-nya itu sendiri. Kita jalankan aja langsung. Misalnya ini 9. Nah, 1, 2 bukan kelipatan 3 dan 5. 3, karena 3 kelipatan 3 jadi terprint fish. Terus 4 bukan kelipatan 3 dan 5, jadi terprint i-nya itu sendiri, yaitu 4. Terus bus karena bus kelipatan 5, maka terprint bus karena 5 adalah kelipatan 5. Kita coba 15. Nah, karena 15 ini adalah kelipatan 3 dan termasuk juga kelipatan 5, maka memenuhi kondisi di atas yang pertama, fisbas. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu Mas Robot. Bantulah Mas Robot supaya melihat dua angka berbeda. Maka prosesornya akan otomatis mengeluarkan banyak bilangan prima di antara dua angka tersebut.
Oke. Eh, Nah, jadi di sini saya memasukkan dua inputan untuk batas awal dan batas akhir. Nah, batas awal ini jadi untuk awalan scan dan akhiran scan, dan batas akhir ini untuk akhiran scanning eh, bilangan primanya. Untuk skor sama dengan 0 ini, jadi ini inputannya ini harus berupa integer ya, harus, karena ini int. Oke, terus selanjutnya skor sama dengan 0 ini digunakan untuk menghitung jumlah bilangan prima dalam rentang yang diberikan oleh pengguna. Jadi nilai awalnya ini skornya 0. Terus untuk for i in range batas awal plus 1 sampai batas akhir. Jadi range-nya ini batas bawah, jadi awalannya di plus 1, terus akhirannya batas akhir, karena ini gak ada plus apa-apa, jadi batas akhir ini sama dengan batas akhir min 1, jadi inputan user di min 1. Loop ini untuk memeriksa bilangan dalam rentang yang diberikan untuk menentukan apakah bilangan tersebut prima atau enggak. Terus count sama dengan 0. Variabel count ini digunakan untuk menghitung jumlah faktor pembagi bilangan i. Jika count tetap 0 setelah memeriksa semua pembagi, berarti i adalah bilangan prima, karena bilangan prima hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Terus for i in range 2, i. Jadi loop yang memeriksa bilangan prima x mulai dari 2 hingga i min 1. I min 1 ini sebelumnya i, karena ini gak ada tambahan apa-apa. Terus if if x if i modulo x sama dengan uh, sama dengan 0. Ini meriksa i dapat dibagi habis oleh x apa enggak. Jika benar, itu berarti bukan bilangan prima. Kalau bukan bilangan prima, maka count bertambah 1, yang menunjukkan bahwa i memiliki lebih dari 2 pembagi atau bukan bilangan prima, penambah 1. Kalau else, itu pas, baris ini tidak melakukan apa-apa atau pas. Terus if jika count sama dengan 0, yang artinya bilangan prima, maka skor akan bertambah 1 gitu. Jadi print score. Jadi nanti yang di print itu skornya saja, yaitu bilangan prima saya saja, yang itu count sama dengan 0, itu habis dibagi bilangan prima, habis dibagi habis dibagi di dia dan di habis di bilangan prima itu habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi kalau bilangan primanya 6, nanti muter ngelup lagi sampai ini skornya 6 gitu. Taran aja untuk di soalnya berapa, 3 sampai 15. Batas awalnya kita tulis 3, batas akhirnya 15. 4. Oke. Tuh. Untuk yang ketiga, soalnya kita lihat. Ketiga, sebuah kota kecil bernama Canville Budianus terkenal demikian. Ia perlu mengetahui beberapa sering karakter muncul dalam pesan tersebut. Kapal laut. Oke, ini saya mengetikkan input user untuk memasukkan untuk apa ya, agar user bisa menginputkan, dan saya masukkan ke variabel kalimat user. Oke, karena tadi dipanggil sama orang tua, saya lanjutkan ke 3. Kalimat user, saya menuliskan input di sini untuk memasukkan input dari user, agar user bisa input. Saya masukkan ke kalimat user, variabel kalimat user. Terus ini ada list kosong, fungsinya untuk digunakan untuk menyimpan karakter-karakter unik yang dimasukkan oleh pengguna nantinya. Terus loopingnya ini untuk menyaring karakter unik.
Bagian ini program melakukan loop. Setiap karakter dalam inputan inputan usernya, setiap karakter X diperiksa apakah sudah ada dalam list kata. Jika belum ada, maka karakter tersebut ditambahkan ke list kata. Terus looping keempat ini, looping keempat, looping kedua ini for i in kata ini untuk berfungsi untuk mengecek setiap karakter dalam list kata. Terus kondisi if i sama dengan string ini, jika karakter yang diperoleh adalah spasi maka akan dilewatkan atau pass. Terus else count sama dengan 0, menginisiasi variabel count. Nilai 0 yang ini digunakan untuk menghitung berapa kali karakter i muncul dalam inputan user nantinya. Terus loop kedua ini fungsinya untuk melakukan iterasi melakukan iterasi kayak setiap karakter X dalam inputan user itu, jika karakter X sama dengan karakter I maka nilai count akan bertambah 1. Else, jika else maka pass. Cetak hasilnya print huruf ini F untuk memanggil variabelnya, I sama dengan jumlah count. Kita run langsung aja. Di soalnya berapa laut menghitung. Apa laut. Nah, benar ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal keempat. Minggu kemarin Sabta kedatangan keyboard favoritnya. Now respect, namun tampilkan keyboardnya rusak. Dan D. Hello world. Oke. Ketikan input. Nah, ketikan input ini untuk meminta pengguna memasukkan input. Terus split ini untuk kayak apa ya? Setelah dipisah kayak membagi string yang ada di dalam ketikannya berdasarkan spasi. Kayak inputannya nanti dibagi-bagi setiap kalimatnya. Terus setelah itu count 0 mendekatkan variabel count dan digunakan untuk menghitung jumlah kata i sama 0-nya. Terus if i for loop ini digunakan untuk mengiterasi setiap kata dalam daftar ketikan. Di sini elemen i-nya berisi kata yang sebelumnya dipisah oleh spasi split ini. Terus if x in i ini digunakan untuk mengiterasi setiap karakter dalam katanya satu persatu. Terus yang ini if x sama dengan e or x sama dengan d, ini sebuah percabangan if yang memerlukan apakah karakter x adalah huruf e atau d. Jadi dicek di sini. Jika menemukan karakter e atau d maka kondisi ini bernilai true. Kalau benar true maka count plus sama dengan 1. Jika terpenuhi E dan D, maka count akan bertambah 1. Fungsi break ini digunakan untuk keluar dari looping internalnya begitu ditemukan E atau D di katanya. Terus else sama dengan pass. Tidak memberikan efek apa-apa sih ini sebenarnya. Kosong. Terus print print hasil dari pertambahan apa ya, E dan E sama D-nya yang ini scanning di sini, kondisi di sini. Jadi di print count-nya di sini. Oke, kita langsung saja cek
Hello world. Hello. 2. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Lanjut. Carilah pasangan angka yang menghasilkan output yang sesuai. Terdapat dua output pertama berisi. Oke, langsung saja. Saya di sini menuliskan angka input agar user bisa menginputkan. Terus total input ini diminta input mengisi baris kedua. Jadi meminta input total dari angka yang pertama ini angka yang pertama ini diisi 1, 2, dan seterusnya. Terus ini meminta untuk hasilnya mau berapa. Terus angka sama dengan angka split koma. Jadi angka yang dimasukkan yang di pertama itu di split jadi dikasih koma-koma. Memisahkan string angka berdasarkan koma. Jadi dipisah-pisah. Dipisah-pisah untuk dimasukkan ke apa? Ke ke list. Oke. Terus for i item in enumerate angka. Ini digunakan untuk mengonversi setiap elemen dalam list angka menjadi integer. Terus fungsi enumerate angka memberikan indeks nilai item di setiap elemen list angkanya. Setiap elemen sebelumnya berupa string dikonversi menjadi integer. Terus data list kosong. Membuat list kosong, di mana list ini dibuat untuk menyimpan pasangan angka, jumlahnya sama dengan total. Terus for i in angka ini loop ini iterasi melalui setiap elemen i dalam list angka. For x in angka dalam loop pertama ada loop kedua yang juga iterasi melalui setiap elemen x dalam list angkanya. Terus if i plus x sama dengan total, ini adalah kondisi memeriksa jumlah antara elemen i dan x sama dengan nilai total. Data append ini jika kondisi di atas ini terpenuhi, pasangan i dan x tambah ke list data dalam bentuk list kecil, misalnya x, i, x. Terus print data index 0 len data. Ini artinya baris yang digunakan mencetak list data. Jadi len data garis-garis 2 ini menghitung panjang list dari data, kemudian membagi panjang tersebut dengan 2 menggunakan operasi bilangan integer. Jadi data ini akan mengambil elemen indeks 0, indeks ke 0, hingga indeks setengah panjang dari list data, tanpa nyertain indeks yang ada di posisi tengah atau lebih besar. Langsung saja run. 1, 2, 3, target 5. Oke. 9, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan, nah, bener ya. Oke, karena ini diambil setengahnya saja, bagi 2, diambil setengahnya saja. Oke, lanjut ke 6. Nomor 6 kita soalnya kiri berikut, buatlah program yang dapat menentukan apakah karakter yang diketikkan berasal dari tangan yang sama atau tidak. Hello, false. Oke, tangan yang sama atau tidak.
kiri QWERTY ini dari soal, gue buat variabelnya, terus input lower, jadi variabel disimpan, inputan pengguna disimpan di sini di variabel kata, terus lower ini mengubah semua karakter ini jadi kecil. Terus def cetak tangan dan angka. Fungsi ini digunakan untuk apakah seluruh karakter dalam kata yang dimasukkan oleh pengguna itu satu sisi atau menggunakan satu sisi tangan atau ketik kiri atau kanan gitu. Jadi ini ngecek tangannya. Terus if not kata return false. Di sini fungsi meriksa apakah kata kosong not kata, atau jika kata kosong misalnya pengguna hanya menekan enter tanpa memasukkan karakter, ini fungsi akan mengembalikan false. Terus if kata sampai else ini fungsinya untuk memeriksa karakter pertama dalam kata atau kata indeks ke 0. Jadi karakter pertama dalam string kiri, variabel tangan kanan kan diseret ke kiri, yang berarti kata ini hanya boleh digunakan untuk huruf-huruf di sisi kiri papan ketik. Selanjutnya lanjut aja, saya jelaskan yang for char in kata. Di sini fungsinya memeriksa setiap karakter dalam kata. Jika ada karakter yang tidak berada di sisi tangan atau baik kiri atau kanan, maka fungsi membalikan false ini berarti kata tersebut tidak hanya menggunakan satu sisi papan ketik. Return true. Jika seluruh karakter dalam kata ditemukan hanya di sisi tangan baik kiri atau kanan, maka fungsi akan membalikan nilai true. Nilai sama dengan cek tangan kata, menjalankan fungsi cek tangan yang di atas tadi, dicek tangan, terus print nilai. Langsung saja kita praktekkan sini. Hello false. Hello false. Kita coba satu tangan yang sama, cover coba. True, oke. Jadi ini untuk lanjut ke soal ke-7. Buah file rusak. Nah, ini perbaiki ACC car berfungsi untuk mengubah karakter tertentu dengan cara mengurangi ACC karakter tersebut sebanyak 5. Jadi dikurangi 5. Terus fungsi def perbaiki pesan gabungan pesan 1 ini tujuannya berfungsi untuk memisahkan pesan gabungan menjadi dua bagian berdasarkan indeks genap atau ganjil melalui perbaikan setiap karakter pada kedua bagian tersebut menggunakan fungsi ini, perbaiki ASCC. Join perbaikan ASCC di return. Terus pesan gabungan input pesan, pesan 2 perbaiki pesan gabungan pesan. Ini bagian ini untuk mengambil input dari pengguna, kemudian memisahkan dan memperbaiki pesan yang telah digabungkan. Oke, kita langsung coba saja dari soal. Tipe soal mudah saja. Oke, benar.
Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih.